Jadi yakinkan saja seorang Ganjar pasti taat apapun perintah dari partai. Tidak perlu terlalu jauh berpikir yang belum tentu terjadi. Perhatikan saja yang paling dekat yang bisa dilakukan. Jangan sampai semua di seberang lautan. Gaya Ganjar menyikapi rumor, asik. Ditulis oleh Jaya Surbakti dari siwa.com. Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Polemik tentang Ganjar Pranowo bermula saat dia tidak diikutsertakan dalam daftar undangan acara pengarahan bagi kader PDIP di seluruh Jateng. Sebagai satu-satunya kader yang tidak diundang, apalagi saat hal itu dikaitkan sebagai bentuk teguran kepadanya yang sudah kelewat atau kebablasan dalam bersikap. Semua lini masyarakat langsung heboh. Yang kontra dengan Ganjar, apalagi yang pro. Bahkan awak media pun mencoba menanyai langsung masalah ini kepada Ganjar, yang saat kejadian perihal undangan itu sedang bersepedaan di Jakarta. Tapi Ganjar menghadapinya dengan asik. Pak, sebentar lagi kan 2024 nih. Nama Pak Ganjar ini selalu di atas nama kontestasi, Pak. Pancing wartawan. Iya, terus? Tanya Ganjar. Tanggapannya seperti apa, Pak? Wartawan kemudian bertanya. Tanggapannya arahannya sepertinya kita coba rute balik. Jawab Ganjar tertawa sambil mengayuh sepedanya dan memutar balik ke arah jalan layang non-tol Kampung Melayu Tanah Abang. Sepertinya Ganjar ingin menyampaikan kalau benar ada rumor dia tidak diundang karena dianggap terlalu terobsesi menjadi presiden, ya sudah muter balik aja. Gak ada masalah, semua enak-enak saja. Rute ngalor bagus, rute ngidul juga cakep. Dia tetap akan menjadi kader partai yang taat. Begitulah kira-kira pesan yang tersembunyi. Begitu juga saat Bambang Pacul dengan tegas mengatakan alasan kenapa tidak memasukkan nama Ganjar dalam undangan. Tidak diundang, wes kemajon, yen gue pinter ojo keminter, kata Bambang dengan tujuan langsung ke Ganjar. Hal ini ditenggarai dengan tingginya intensitas Ganjar di media sosial dan media massa. Bahkan Ganjar sampai rela menjadi host di YouTube-nya, padahal hal serupa tak dilakukan oleh kader PDIP lain yang juga berpotensi untuk nyapres. Ujarnya lagi. Menanggapi itu, Ganjar tetap tenang, walau pasti dia menjadi dilema. Lalu seperti menjawab, dia kemudian merekam video dirinya sedang mie instan dan ditayangkan di media sosialnya. Bengi-bengi kok pengen ngemie, kelingan zaman ngekos, tulis Ganjar dalam caption videonya. Satu kurang, dua kebanyakan, tulisnya lagi disertai dengan emotikon tertawa. Terasa sekali pesan yang ingin dia sampaikan. Dia tahu diri dia siapa, dia tidak akan pernah lupa jasa Puan dan PDIP yang akhirnya membuat dia bisa menjadi seperti sekarang ini di Jawa Tengah. Memang pesan Puan dengan tidak menyertakannya dalam undangan itu satu kebingungan pasti. Apalagi tidak ada klarifikasi, satu ini kurang. Tapi bila ditambahi dengan pernyataan dari Bambang Pacul, kok jadinya penjelasannya malah menjadi over. Tidak elegan juga masalah seperti itu, yang mungkin kesalahpahaman saja. Harus disampaikan secara vulgar oleh seorang Bambang. Seharusnya cukup Puan saja yang memberi penjelasan, atau bahkan teguran langsung, maka Ganjar pasti nurut. Keikutsertaan Bambang dalam menjelaskan kondisi ini menjadi hal kedua yang justru kebanyakan. Yang paling asik lagi saat Puan sepertinya tidak kunjung memberikan klarifikasi dan justru Bambang terus yang semakin memberikan pernyataan, Ganjar pun menyikapinya dengan sikap yang semakin asik. Harian Tribun News mengabarkan bahwa Ganjar membayar tunggakan sewa rumah kontrakan Elizabeth Kusno yang merupakan istri dari pengawal Presiden RI Soekarno, Serma R. Kusno di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Tidak cuma itu, jauh-jauh hari Ganjar juga sudah membantu hal lain dalam kehidupan mereka, seperti membayarkan tunggakan tagihan PDAM. Bantuan ini membuat kekhawatiran Elizabeth dan keluarga menjadi sirna. Mereka sangat berterima kasih atas bantuan di luar dugaan itu. Saya percaya Ganjar tidak ingin mempublikasikan hal ini, tapi karena sudah terpublikasi, sikap ini seperti teguran balik kepada Puan. Seolah Ganjar mengatakan dia akan selalu menjaga keluarga ini, terah Soekarno ini, dan mengabdi di dalamnya. Jadi yakinkan saja seorang Ganjar pasti taat apapun perintah dari partai. Tidak perlu terlalu jauh berpikir yang belum tentu terjadi. Perhatikan saja yang paling dekat yang bisa dilakukan. Contoh, seperti keluarga Elizabeth ini. Kenapa Puan yang seyukyanya lebih dekat secara domisili dengannya malah memberikan sinyal keperluan bantuan itu kepada Ganjar yang jauh di sana? Jangan sampai semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tak terasa. Ingin tahu lebih menarik? Yuk simak video selanjutnya. Dan jangan sampai bangsa ini jatuh kepada pemimpin yang naik tahta dan duduk di singgasana dari menjual agama. Ini jelas sangat-sangat berbahaya, dapat memecah belah anak bangsa. Menghitung peluang Ganjar Pranowo sebagai capres berdasarkan jejak rekam, ditulis oleh Anto Cahaya dari siwa.com.
Sebelum menonton video ini, tarik nafas pelan-pelan dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan loncengnya untuk mengetahui info opini mantap-mantap dari kami. Saat ini segala sesuatunya masih misteri meneropong Pilpres 2024 nanti. Tapi noise di sosial media ramai sekali dan pada akhirnya yang dapat dilakukan oleh para pengamat masih sebatas menduga-duga. Tak terhitung banyaknya bilangan kemungkinan yang ditawarkan ke kita. Ada kemungkinan plan A, plan B, plan C, dan lain sebagainya. Coba saja perhatikan, yang dansa baru elit politiknya bukan pengambil keputusan puncak, sedang para kingmaker masih anteng di pertapaan. Mereka sama sekali belum turun gunung apalagi menyinggung. Dan siapa saja kira-kira kingmaker di 2024 nanti? Presiden Jokowi, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, Yusuf Kala, dan Prabowo Subianto. Situasi yang ada saat ini tak lebih dari trial and error dulu. Cek ombak dulu, wait and see dulu. Melihat respon masyarakat secara general, sebab ini memilih calon presiden dengan 270 juta rakyatnya, bukan memilih seorang pesinden yang cukup didengar suaranya kalau cute tinggal angkut. Sebentar, kita flashback dulu ke tahun 2014. Barangkali masih lekat dalam ingatan kita, agar dapat benang merahnya atas situasi yang ada. Bagaimana seorang Jokowi yang tidak diperhitungkan oleh banyak pihak kala itu, tapi dalam waktu yang relatif cukup singkat, dapat mereduksi nama-nama tokoh besar di Indonesia yang kemecer duduk di istana. Joko Widodo datang dari kota Solo, Jawa Tengah setelah 2 periode menjabat wali kota, kemudian diberi mandat dan terpilih menjadi gubernur DKI pada bulan September 2012. Dan ajaibnya dalam rentang waktu yang terbilang singkat, nilai jualnya melejit hebat dan menjabat gubernur tak sampai tamat. Apa hendak dikata, desakan rakyat mengalir di mana-mana. Hasil survei dari lembaga survei Jokowi bisa mencapai angka 43,5%. Kendati hasil survei terbilang fenomenal, apakah Megawati serta-merta memberi mandat? Megawati adalah politikus yang sangat berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan dan ia memiliki insting yang kuat. Saat itu tak kurang dari para pengamat bahkan rakyat sampai dibuat gemas. Setelah dirasa matang, 1 bulan sebelum penutupan diumumkan pencalonan Jokowi berpasangan dengan JK. Jadi untuk diketahui Megawati kapasitasnya dalam perpolitikan tak perlu diragukan lagi. Makanya dia disebut salah satu kingmaker yang disegani lawan politiknya sampai saat ini. Peluang hat-trick Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memberikan mandat pada Jokowi pun saat itu tidak semudah seperti membalikan tangan, karena di dalam internal partai PDIP sendiri juga silang pendapat. Tapi keputusan tepat berada di tangan Megawati dan pada akhirnya semua sendiko dawuh atas titahnya. Pada periode kedua tentunya tak sepelik di tahun 2014, posisi petahana tentu lebih menguntungkan. Meski untuk menuju istana, jalan yang dilalui terjalnya luar biasa. PDIP diuntungkan memiliki Jokowi, sebaliknya Jokowi pun demikian, suara partai terdampak karenanya. Secara nasional, hasil rekapitulasi legislatif PDIP pada tahun 2014 sebesar 2.681.471 suara muncul sebagai pemuncak. Kemudian di tahun 2019 sebesar 19,33% kembali menjadi sang juara. Ada tren kenaikan, lalu bagaimana di tahun 2024 nanti? Nah, ini yang menarik. Setelah Jokowi sudah tidak lagi bisa mencalonkan lagi, apakah tren tersebut tetap dapat dipertahankan atau terjadi penurunan? Tidak dapat dipungkiri, tokoh yang diusung menjadi calon presiden juga memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap suara PDIP secara nasional. Jadi wacana yang begitu ramai oleh para pengamat juga kita tentang perjodohan Prabowo Subianto dan Puan Maharani, tunggu dulu. PDIP jelas tidak akan semudah dan segegabah itu. Analisanya sederhana, PDIP sebagai pemuncak suara nasional dengan jumlah 19,33%, sedang Partai Gerindra 12,57%. Artinya di sana ada selisih 6,76% suara dan itu nyaris setara 10 juta suara pemilih. Wow, bukan. So, wacana perkawinan antara Prabowo Puan itu hanya isapan jempol belaka. Kembang lambe agak rame. Lagi pula PDIP melihat peluang Puan Maharani masih terbilang kecil. Untuk naik sangat berat. Puan memang spesialis dan cocok di balik layar kemenangan sebagai panglima tempur bukan pemain. Memang betul Pilpres masih jauh, masih ada waktu buat Puan untuk berbenah diri menaikkan elektabilitasnya, tapi tetap saja tidak akan bisa menembus 3 besar, apalagi sebagai pemuncaknya. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan, PDIP tak akan mungkin memberikan tiket salah satu kadernya hanya menjadi orang nomor 2. Sudah pasti PDIP akan mengajukan calon presiden bukan calon wakil presiden. Dan buat PDIP mudah mengalahkan Prabowo Subianto dengan siapapun pasangannya. Angka survei Prabowo sudah stagnan, tak mungkin bisa naik secara signifikan. Efek keterkenalannya di masyarakat karena yang bersangkutan beberapa kali menjadi kontestan. Ganjar Pranowo pilihan Megawati. Lantas siapa tokoh atau kader di PDIP yang darahnya mengalir darah perjuangan PDIP? Ada 3 tokoh yang moncar dalam tubuh PDIP, Ganjar Pranowo, Tri Risma hari ini, lalu Puan Maharani. Dan tokoh yang paling bersinar adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jateng saat ini.
Ganjarlah yang akan dipilih seorang Megawati untuk meneruskan tongkat estafet Jokowi. Darah Ganjar sangat Soekarno dan PDIP. Dia besar dan tumbuh dari GMNI, anak ideologis dari sang proklamator. Dan Ganjar Pranowo memiliki sedikit karakter kepemimpinan ala Jokowi. Mereka berdua berangkat dari orang susah, orang kere, miskin semiskin-miskinnya. Dan ini bekal yang sangat baik jika menjadi seorang pemimpin nasional, dapat merasakan penderitaan rakyatnya. Jadi buat Anda para pendukung Ganjar yang juga pendukung Jokowi kala itu, teruslah berjuang, menaikkan elektabilitasnya dengan cara-cara yang elegan. Bangsa ini butuh sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat, membaur bukan karena pencitraan tapi tulus memeluk dengan kehangatan. Dan jangan sampai bangsa ini jatuh kepada pemimpin yang naik tahta dan duduk di singgasana dari menjual agama. Ini jelas sangat-sangat berbahaya, dapat memecah belah anak bangsa.